Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Orbit. Salam sehat, salam super, salam satu ID. Jumpa lagi bersama kita di Orbit, obrolan berita ID cabang Jakarta Pusat. Bersama saya Muhammad Alkaf. Kali ini kita akan berbicara mengenai kualitas atau bagaimana mencetak dokter Indonesia yang berkualitas. Ya, kita hadirkan secara khusus Prof. Budi Wiweko atau yang kita biasa sapa dengan Prof. Iko. Selamat sore, Prof. Sore, Dr. Alkaf. Prof. Iko ini sudah tidak asing lagi, ya. Kita tahu semua beliau adalah Wakil Direktur IMERI FKUI. Ya. Kemudian merupakan ketua terpilih juga dari PP POGI ya, Prof, ya. Ya. Ya, dan pendidik deh pokoknya true teacher ya, Prof, ya. Udah darah daging banget ini semangat pendidiknya. Dari awal memang beliau concernnya ke pendidikan. Tentu saja pendidikan kedokteran ya. Prof, kita akan berbicara tentang kualitas dan nanti mungkin bisa menyinggung juga kualitas kompetensi juga dokter Indonesia. Ya. Bagaimana Prof melihat dokter Indonesia saat ini sudah berkualitaskah? Ya, ini pertanyaan yang terima kasih Dr. Alkaf ya dan teman-teman semua di mana berada. Pertanyaan ini tentu pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab ya. Cukup sulit untuk dijawab. Pertanyaannya apakah dokter Indonesia sudah berkualitas atau tidak. Tetapi saya senang sekali sebenarnya kalau mengacu atau melihat apa yang disampaikan oleh WHO tentang 5-star doctor. Oke. Ya. Bahwa sesungguhnya dokter itu adalah care provider, he is a good manager, decision maker, community leader, and good communicator. Ya. Ya, jadi kalau ditanya ya indikator ya seorang dokter yang baik, saya lebih suka mengacu kepada 5-star doctor WHO. Ya. Apalagi kalau kita mengacu kepada negara kita ya, Indonesia, dan negara dengan jumlah penduduk yang terbesar di ASEAN, ya 276 juta. Ya, kepulauan, ya, jumlah pulau kita lebih dari 17.000 pulau, suku bangsa lebih dari 600, ya. Saya kira challenging lah kalau kita berbicara tentang bagaimana dokter Indonesia melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia, apakah sudah memenuhi standar atau memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ya, tetapi at least selama Republik ini berdiri ya 78 tahun. Ya, 78 tahun paling tidak dunia kedokteran Indonesia telah berupaya keras ya menjaga proses pendidikan kedokteran. Ya, dan juga menjaga bagaimana proses pelayanan kesehatan itu dilakukan. Ya, oleh karena itu lahirlah ya, mulai dari kurikulum pendidikan kedokteran terpimpin, kemudian sekarang problem based learning, lahirlah culture kedokteran Indonesia, lahirlah kolegium, lahirlah undang-undang praktek kedokteran, undang-undang pendidikan kedokteran. Saya kira ini adalah tools yang menjaga bagaimana program pendidikan kedokteran Indonesia dan pelayanan kesehatan di negara kita yang menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengacu tadi ya kepada 5-star doctor tadi. Ya, Prof. Ya, betul. Kalau WHO mengatakan bahwa dokter yang berkualitas itu adalah 5-star, ya, mungkin nanti kan turunannya adalah kompetensi. Ya. Dokter itu punya kompetensi sekian, dibuktikan dengan kompetensi, kemudian ujian kompetensi dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, kalau dikatakan dokter Indonesia sudah berusaha atau sistem pendidikan Indonesia sudah berusaha untuk mewujudkan 5-star dokter itu, kenapa kok kita belum diakui di luar? Kan harus ada pembandingnya nih, Prof nih. Ya, betul. Ya, tadi saya ingin melanjutkan, tadi saya sedikit terlewat ya menjawab pertanyaan pertama. Jadi kalau ditanya pelayanan kesehatan apakah dokter Indonesia sudah berkualitas, tentu kita melihat ya bagaimana benchmarking. Ya. Benchmarking institusi pendidikan kedokteran di Indonesia. Ya, benchmarking ini macam-macam. Rankingnya macam-macam. Tapi katakanlah kita melihat misalkan QS World Ranking dan Times Higher Education ya dari sisi ranking. Di mana posisi
Fakultas kedokteran di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara maupun di Asia. Ya di QS ranking negara Fakultas Kedokteran Indonesia ya hampir ada 2 ya, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, kemudian di belakangnya ada lagi Universitas Airlangga. Paling tidak kita masuk di sekitar peringkat 200 sampai 250. 200 sampai 250 ya untuk Fakultas Kedokteran, Dan dibandingkan dengan negara tetangga ya memang kalau kita lihat yang paling jauh Singapura lah pasti ya. Singapura NUS itu di QS ranking dia peringkatnya 11 ya. Wow. Luar biasa. Fakultas Kedokteran ini saya tidak hafal tapi pasti dia di atas kita. Yeah. Ya, negara lain yang bisa mendekat dengan kita adalah Malaysia, Thailand ya tentunya. Malaysia dia punya UKM, UM ya University of Malaya, kemudian Universitas Kebangsaan Malaysia yang notabene belajar dari Indonesia sebenarnya. Kemudian juga di Thailand ada Chulalongkorn dan ada Mahidol. Chulalongkorn posisi sedikit di atas UI, Mahidol ada di bawah Universitas Indonesia. Sedangkan kalau UM, UKM mereka most likely di atas kita ya posisinya. Itu kira-kira kalau kita benchmark. Dan saya kira rilis yang terbaru ya dari Singapura ya teman-teman juga mungkin sudah baca bagaimana recognition ya pemerintah Singapura yang melakukan rekognisi terhadap dokter-dokter dari negara-negara yang disebutkan ya. Memang negara kita belum masuk ya, negara Indonesia belum masuk. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat ke depan nih pada saat era globalisasi masyarakat ekonomi ASEAN, sebenarnya ada komponen yang namanya MRA, Mutual Recognition Arrangement. Ya, ini adalah tugas kita, ya tugas negara-negara itu, ya bagaimana tenaga kesehatan maupun dokter itu harus sama-sama diakui. Jadi kalau Singapura mengakui Indonesia mengakui Singapura, Singapura pun harus mengakui Indonesia. Jadi vice versa seperti itu ya. Ada timbal balik. Sebenarnya itu yang dikejar di dalam era globalisasi atau mutual recognition arrangement. Itu apakah presiden itu sudah pernah terjadi, Prof? Jadi misalnya mungkin di Eropa Union itu sudah saling mengakui atau ASEAN ini di antara ASEAN mungkin antara Malaysia dan Singapura sudah saling mengakui kualitas dokternya atau bagaimana, Prof? Ya, kalau kita lihat ada 4 prongnya masyarakat Asian Economic Community ya. Nomor 1 itu adalah cross border services. Nomor 2 consumption abroad. Ini terjadi nih udah cross border services, consumption abroad. Nomor 3 nih commercial presence dan nomor 4 mobility of natural person. Nah, yang nomor 4 ini nih mobility of natural person itu hanya mungkin dilakukan kalau sesama negara mutually recognize ya kan tentang kompetensi. Ya, sejak saya kira saya aktif di program studi Opjin ya sejak mungkin 10, 15 tahun yang lalu kita sudah raise awareness bahwa know your competitor ya, know your enemy, know your competitor ya around us. Surrounding us adalah negara-negara based on Commonwealth ya. Singapura, Malaysia, Australia, Brunei ya, kemudian ada Australia. Suka tidak suka, mau tidak mau, mereka base-nya sama. Commonwealth. Kebetulan saya pernah ikut ya dalam sebuah sistem ujian nasional untuk RCOD waktu itu di Singapura bertindak sebagai pendamping penguji. Betapa saya melihat suatu hal yang harus kita pelajari dari mereka adalah semua standarnya sama. Jadi mau SPOG, saya berbicara SPOG contoh ya. SPOG lulusan Singapura, lulusan Malaysia, lulusan Brunei, lulusan Inggris, Australia, ketika dihadapkan satu kasus exactly the same manajemennya. Karena mereka punya standar yang sama. Mereka sebut Green Top Guidelines. Yaitu adalah bagaimana sebuah standar dibangun, setting of standard. Dan standarnya itu berlaku secara regional. Kita belum itu, Bro. Nah, ini yang sebenarnya harus kita capai. Okay. Ya walaupun
ya kita menghargai sekali ya ada lahirnya SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang lahir pada tahun 2012 ya. Kemudian pada saat Prof. Rinaldi Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, beliau memperkenalkan SKDI kita di ASEAN. Ya, memang termasuk sistem SKDI kita termasuk yang baik ya. Dengan 7 ranah kompetensi, sekian ratus ya penyakit, potensi penyakit, itu salah satu yang sangat komprehensif dan terbaik lah, salah satu terbaik di Asia Tenggara, dan pernah itu diinisiasi agar menjadikan standar untuk GP ya, untuk GP di ASEAN, tetapi tetap belum kejadian sampai sekarang. Saya beberapa kali ikut di pertemuan MEA, tetap masih MRA tadi belum terjadi, muncul recognition arrangement itu untuk dokter masih belum terjadi sampai detik ini. Jadi masih ada keengganan ya beberapa negara yang untuk membuka dokter yang masuk gitu ya, negara lain masuk, kecuali negara Commonwealth. Kalau Commonwealth mereka no problem di antara mereka, di antara Commonwealth. Nah, itu yang terjadi ya. Sehingga memang beberapa kali kita sampaikan, dan kebetulan saya juga ketua bidang pendidikan kedokteran di PBID, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, benchmarking ya atau afiliasi internationally itu satu hal yang sangat penting di dalam era globalisasi. Ya kan? Kita bukannya tidak mengakui atau kita tidak tahu bahwa banyak dokter-dokter Indonesia yang international recognized. Oh, sangat banyak ya dokter-dokter Indonesia, mau dokter umum, mau spesialis, international recognized sangat banyak. Tetapi kalau kita mengikuti standar internasional yang berbeda gitu ya, misalkan kalau 1 tahun Indonesia menghasilkan sekian ribu dokter, ya kalau kita memiliki international standard yang recognized, maka sekian ribu dokter itu akan direcognize secara regional. Berbeda kalau belum ada international standard yang recognized, maka dari sekian ribu dokter itu mungkin hanya 10% yang the best of the best yang dia recognize internationally. Nah itu perbedaannya. Nah, sampai di sini Prof, kira-kira kalau memang banyak dokter-dokter kita, dokter umum, dokter spesialis yang memang bisa dibandingkan dan baik juga, lebih baik daripada dokter di luar ya, tapi secara umum tidak direcognize ya, karena memang kita mungkin wilayah banyak, kemudian FK-nya juga banyak. Kira-kira apa yang kurang? Apakah memang pemerintah tidak memfasilitasi recognize atau peningkatan produksi, Prof? Atau bagaimana? Sehingga kok banyak nih FK-FK nih yang ya kita tahu lah, mungkin ada yang akreditasi A, B, C dan seterusnya. Ya, sebenarnya ya pemerintah ya kalau kita melihat kaca ya, berkacamata dari tools yang ada aja. UKDI yang kemudian menjadi UKM PPD. Ya. Itu adalah salah satu tools ya, untuk melihat standar pendidikan kedokteran di Indonesia. Walaupun kalau dikatakan apakah objektif, tentu mungkin tidak objektif sekali ya, karena itu kan hanya satu potret cross-sectional ya, untuk melihat bagaimana standar pendidikan kedokteran di Indonesia. Dan hasilnya sangat ironi memang. Ya, ada ya, mohon maaf ya, ada kandidat yang ikut ujian tidak lulus sampai berpuluh-puluh kali. Berapa persen Prof yang seperti itu? Ya tidak lulus berapa persen deh? Kalau saya nggak hafal angkanya, saya tidak hafal angkanya karena saya juga baru masuk dalam panitia UKM PPD nasional, dia belum terlalu lama, tetapi angka itu ada. Ya, walaupun kalau lihat di kurva distribusi normal lah, dia di persentil 5 dari 95 ya, artinya ada outliers, ada outliers. Dan ini sebenarnya alarm, ya alarm bagi pemerintah, yang memberikan atau yang memiliki kemampuan, kekuasaan lah, memiliki kekuasaan untuk menentukan standar, yang menetapkan fakultas kedokteran ini boleh dibuka, boleh ditutup, atau boleh berlanjut. Ya, sebenarnya ini udah toolsnya sudah ada, tinggal toolsnya ini diperbaiki dan diimplementasikan secara konsekuen. Sebenarnya itu kan. Gitu kira-kira. Nah pertanyaannya Prof, kalau misalnya pemerintah itu sebenarnya punya kemampuan, punya kekuasaan untuk perbaikan
untuk meningkatkan atau mengurangi deh mahasiswa-mahasiswa FK yang nggak lulus itu, yang berkali-kali ujian kompetensi tidak lulus itu, apakah jawabannya adalah masukin dokter luar negeri, Bro? Nah itu pertanyaannya, Bro. Oke nih, bentar ya, jangan dokter luar negeri yang kedua nanti. Yang pertama dulu nih, yang pertama ini saya sebenarnya kita berbicara tentang kualitas pendidikan, kualitas kedokteran. Mendidik dokter, pendidikan dokter dimanapun di seluruh dunia itu adalah salah satu pendidikan yang tersulit. Ya, beyond of the knowledge transfer. Ya, beyond of the knowledge transfer. Jadi bukan hanya transfer of knowledge and skill, tapi belakangnya banyak sekali. Apa aja, Prof? Itu, Prof? Ya, contoh ya, pendidikan kedokteran adalah pendidikan yang paling lengkap. Ya, mendidik seorang dokter yang memiliki pengetahuan yang baik, skillnya baik, behaviornya baik, professional behavior, attitude-nya baik, soft skill-nya baik, kemampuan komunikasinya harus baik. Dia paling lengkap. Ya, ada academic skill, ada professional skill, ada laboratory skill, ada basic science, ada applied science, ada magang, proctorship, ada terjun di lab. Jadi itu sebuah pendidikan yang sangat komprehensif. Karena memang melayani manusia, mengobati manusia itu adalah pendekatannya tentu komprehensif. Ya, jadi soft skill, ya otak kiri, otak kanan harus seimbang itu. Ya, itu adalah bagaimana mendidik dokter. Ya, sangat berat. Oleh karena itu, sebuah fakultas kedokteran yang baik, dia pasti harus dibangun dengan resources yang baik, infrastruktur yang baik, sistem yang baik. Inputnya harus bagus. Yes, udah pasti. Dan basic medical science itu adalah kunci. Ya, bagaimana negara Amerika, dia hanya boleh mengizinkan seseorang menjadi mahasiswa fakultas kedokteran kalau dia sudah menjadi Bachelor of Science. Amerika, ya kan? Dia boleh Bachelor of Science Engineering, Life Science, whatever lah, baru lo boleh masuk fakultas kedokteran karena dia yakin betul bahwa basicnya harus sangat kuat. Bisa dibayangkan nih, fakultas kedokteran di Indonesia, ya dari 93 sekarang mungkin udah mau sampai 100, berapa persen sih yang memiliki basic medical science yang kuat? Ya mau negeri mau swasta ya, kita bisa lihat ya, kita introspeksi lah. Ya, resourcesnya, benchnya, labnya, alatnya, fundingnya, ya, bukunya, segala macam. Itu baru basic medical science. Ya. Tanpa basic medical science gak bisa, karena medicine is translating the bench to the bedside. Ya, jadi bench itu kuat banget. Prof, kualitas. Jadi Prof bilang tuh bahwa mencetak dokter, sistem pendidikan kedokteran ini sangat lengkap, ya, menghasilkan seorang dokter yang punya kognitif, pengetahuan, skill, kemudian soft skill, komunikasi, dan seterusnya. Tapi apakah memang sedemikian sucinya, Prof? Jangan-jangan dokter Indonesia yang dimaksud banyak orang itu nggak perlu seideal itu, Prof. Gimana, Prof? Ya, kalau dikatakan benchmark ya, kita kan kalau benchmarking, kalau standar, pasti kita menetapkan standar yang tertinggi dong. Ya kan? Kalau gantungkan cita-cita itu setinggi langit, ya nggak? Kalau jatuh masih di bintang-bintang, ya kan? Gitu. Jadi standar yang tertinggi lah, the best seperti itu. Karena kalau tidak, impactnya apa tadi? Impactnya tadi layanan kesehatan, ya kan? Layanan kesehatan, solving the problem in the community itu nggak mudah. Prof, bisa nggak dibandingkan secara tidak langsung ya, mungkin nggak 100% apple to apple dengan pendidikan tenaga sektor hukum, SDM hukum? Bisa sama nggak produksi dokter ini dengan produksi pengacara atau orang hukum?
Iya, Kan mereka kan juga maaf bro, mereka juga butuh keterampilan, skill komunikasi, soft skill, hard skill kan juga sama juga bro. Ya, sama ya kan, ada soft skill sama hard skill juga sama. Tetapi saya katakan tadi, medicine is translating the bench ya to the bedside. Ya, itu perbedaannya. Translating the bench to the bedside untuk memecahkan masalah. Oke. Bahwa apa yang dijumpai di lapangan ya pada seorang dokter nanti itu tidak selalu ada di buku tuh. Tidak selalu ada di textbook. Oke. Ya, kasus-kasus pasien yang sangat kompleks, sangat komprehensif itu kenapa lahirlah problem based learning. Mengapa lahirlah student centered learning? Ya, itu yang membedakan, pendidikan kedokteran dan yang lain-lain. Ya, jadi pakai waktunya panjang, ya kombinasi akademik dan profesional, bench dan bedside dan seterusnya ya, yang sebenarnya kalau dihitung kredit itu nggak cocok sebenarnya. Oke. Seperti itu. Jadi memang Prof ingin mengatakan bahwa tidak sama persis mencetak dokter sebagai tenaga yang akan melayani perbaikan sistem kesehatan ya dengan mencetak tenaga sistem keuangan gitu. Ya. Jadi nggak bisa dibandingin ya Prof ya. Ya. Jadi kalau dianalogikan saya memperbaiki keuangan sistem perbankan di Indonesia yang hampir masuk jurang dengan ini, why not dengan saya menerapkan hal yang sama pada sistem pelayanan kesehatan atau kedokteran? Nggak bisa disamakan nggak Bro? Ya, saya kira sangat sulit untuk disamakan. Ya. Karena manusia tadi ya, komprehensif problemnya. Kemudian juga satu hal yang sangat khas dari problem di bidang kesehatan, dia adalah pasti masalahnya saling terkait ya, interprofesional, interdepartemental, ya, berbagai macam sistem lah. Namanya pendekatan, namanya dynamic ya, sistem dynamic. Ya, tidak boleh tidak bisa berpikir secara linear. Oke. Jadi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain beyond faktor kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam layanan kesehatan, selain ilmu pengetahuan yang baik, skill yang baik, keterampilan yang baik, attitude yang baik, ada profesionalisme, ada etik. Oke. Etik. Ada etik, ada empati. Itu yang membedakan. Ya, bahwa seorang dokter, approach seorang dokter ya kepada masyarakat ataupun kepada pasien, landasannya adalah empati, landasannya adalah etik, landasannya adalah profesionalisme. Altruism, bahwa seorang dokter pasti akan mendahulukan kepentingan pasien dan masyarakat dibandingkan kepentingan diri. Oke. Dan kira-kira itu tidak ada di tempat lain gitu, Prof? Ya, so far seperti itu. Saya tidak mau mengatakan bahwa pendidikan kedokteran adalah superior dibandingkan lain, tapi this is the fact. Iya. Ini adalah faktanya ya. Adalah faktanya. Dan itu di dunia. Bukan hanya di Indonesia. Ini terjadi di dunia manapun. Gitu ya. Gitu, seperti itu. Yang paling kemudian tadi mencetak seorang dokter itu sebenarnya Prof, yang sedemikian komprehensifnya menciptakan dokter yang punya skillful, kognitif, kemampuan komunikasi dan seterusnya, itu tanggung jawab utamanya siapa, Prof? Apakah dokter itu sendiri dia self-regulated atau pemerintah, sejauh mana para dokter ini mengorganize dirinya untuk mencetak dokter-dokter dengan berbagai perangkat, fakultas kedokteran segala macam, dan sejauh mana peran pemerintah, Prof? Ya, oke, baik. Nomor satu, ya, bahwa setiap negara ya bertanggung jawab terhadap dua hal utama, kesehatan dan pendidikan. Semakin maju sebuah negara, maka kesehatan dan pendidikannya pasti semakin baik. Karena inilah yang bisa menjadi indikator maju sebuah negara. Kalau pendidikannya hebat, kesehatannya hebat, pastilah SDM-nya bagus. Pasti negara akan jadi negara maju.
ya kan, negara-negara maju pendidikannya advance, dibiayai negara, kesehatan pun demikian, seperti itu saya kira itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, di dalam pendidikan kedokteran kita mengenal 3 tungku sejarangan ya, guru-guru kita selalu bicara seperti itu ya. Ada pemerintah, Ya. ada profesi, Ya. ya ada masyarakat ya. Ya. Jadi ada kolegium, ada fakultas kedokteran, ada rumah sakit pendidikan. Ya. Ya, ada yang meng-create kurikulumnya, ya mencetak buku resepnya, ada kokinya, ya kan, ada bahan masakannya. Nah, kira-kira begitulah kan. Itu yang konsep dalam pendidikan kedokteran. Tanggung jawab sepenuhnya harusnya negara. Negara hadir dari dalam pendidikan kedokteran. Gak usah jauh-jauh lah ya. Kalau kita melihat sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia, ya pada saat Orde Lama maupun Orde Baru ya, bagaimana pemerintah ya membiayai pendidikan kedokteran, ya pendidikan kedokteran sangat amat murah, SPP-nya ya sekolah spesialis tidak bayar, bahkan dokter selesai jadi dokter dia langsung menjadi pegawai negeri sipil, ditempatkan di Fasiankes ya, primary healthcare, kemudian Vaskes dan seterusnya. Ini adalah sebenarnya bagaimana kebijakan negara yang sangat concern. Dia mencetak dokter yang berkualitas dan mendistribusikannya ya kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Inilah tanggung jawab negara dalam pendidikan kedokteran dan juga dalam pelayanan kesehatan. Ini contoh yang sudah pernah berlangsung di negara kita. Betul. Dan itu tampaknya nggak bisa seperti saat ini nggak bisa gitu lagi ya, Prof. Ya, sebenarnya itu yang sebenarnya saya tidak tahu mengapa sampai akhirnya rantai itu terputus ya. Memang saya ada di daerah peralihan ketika dari wajib kerja sarjana waktu itu PNS menjadi pegawai tidak tetap ya. Kemudian hilang sama sekali ya pegawai tidak tetap. Saya ingat kata-kata almarhum Profesor Azrul Aswar. Pada tahun 1997 ya beliau hadir di Mukernas PBI di Purwokerto Baturaden. Saya hadir sebagai sekjen ID cabang Kabupaten Musirawas ya, waktu itu PTT di Musirawas Sumatera Selatan. Prof. Azrul waktu itu beliau sudah menjadi dirjen, tapi baru selesai jadi mantan ketua umum PBID. Ya beliau luar biasa hebat, beliau yang melahirkan puskesmas dan sebagainya. Dan beliau menyatakan pada saat itu, ingat saya di pleno PBID sambil setengah marah beliau, potong kuping saya, dia bilang gitu. Kalau PTT dihapus, ya puskesmas akan terisi. Dan itu kejadian sekarang, Prof. Dia bilang, itu beliau satu orang yang sangat marah ketika PTT akan dihapus. Beliau sangat marah. Potong kuping saya. Pasti PTT dihapus, puskesmas kosong. Dan gitu. apa yang dikatakan Prof. Asrul 1997? 1997 itu which is mungkin udah 36 tahun yang lalu ya. Kemudian kita tahu bahwa kebutuhan itu terus meningkat. Ya. Masyarakat Indonesia makin banyak gitu ya secara kuantitas, kemudian penyakit juga bermacam-macam, kebutuhan itu ada. Maka adalah demand. Ya. Demand itu adalah produksi fakultas-fakultas kedokteran, produksi dokter. Ya. Sebaiknya bagaimana, Prof? Sebaiknya biaya pendidikan kedokteran ini idealnya bagaimana, Prof? Ya, begini. Sebenarnya ya, nomor satu, kalau kita berbicara soal produksi, harusnya kita memformulasikan dengan tepat. Ya, bagaimana produksi dokter di Indonesia kita inginkan. Satu, jumlahnya. Ya. Berapa sih kebutuhan dokter di Indonesia yang kita inginkan? WHO 1/1000, itu apa benar 1/1000? Ya. Ya kan? Formulasi ini banyak sekali. Ya, formulasi ini banyak sekali ya. Tentu itu bisa berdasarkan Vaskes. Vaskes ada swasta, ya kan, ada pemerintah, FKTP berapa.
ada regenerasi, ada kebutuhan di pendidikan, di penelitian, di TNI Polri. Jadi harusnya itu sebuah formula yang saya katakan seperti sistem aktuaria ya. Dia multivariat menjadi formula jadi kita bisa keluar come up dengan angka yang tepat. Ya kan? Itu produksi. Yang kedua, kita memproduksi dokter di Indonesia itu untuk apa? Tujuannya. Ya kan? Kami pernah berdiskusi ya, saya dan teman-teman sering berdiskusi. Kita akan memproduksi dokter ini untuk apa? Satu, berapa persen dokter yang kita produksi ini untuk kita distribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, ya, untuk ditempatkan di FKTP yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dua, berapa persen dokter yang kita create ini dia akan ditempatkan menjadi staf-staf pengajar di fakultas kedokteran. Yang ketiga, berapa persen dokter-dokter yang kita create ini akan menjadi scientist. Karena dikatakannya physician scientist, MD PhD program. Kalau di Cina, ya dari semua fakultas kedokteran 20%, ya 10-20% itu mereka mencetak MD PhD. Ada yang sampai master, sampai PhD. Itu untuk apa? Untuk mengembangkan ilmu kedokteran di negara. Sisanya untuk memberikan pelayanan distribusi ke daerah-daerah. Artinya pemetaan itu harus dihitung dengan baik. Yang ketiga baru pembiayaan. Siapa yang membiayai nih sekolah kedokteran? Tergantung dari tujuan pemerintah kan. Ya, tujuan pemerintah ini dokter dicetak untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya, ditangkap, ya, pasca pendidikan, produksi, distribusinya ada di mana, FKTP, sehingga pembiayaannya jelas. Ya, berapa ribu dokter yang akan dibiayai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah ini. Ya kan? Itu sangat penting. Mengapa? Karena untuk mengendalikan pembiayaan pendidikan kedokteran yang memang costnya sangat besar. Tadi saya katakan pendidikannya tidak mudah, translating the bench to the bedside, dan ini tanggung jawab pemerintah. Ya, sehingga nantinya outputnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperbaiki layanan kesehatan. Perhitungannya harus dengan perhitungan yang tepat, ya kan, sesuai dengan penempatan mana yang dia primary care, kemudian mana yang untuk penelitian dan pengajaran, mungkin mana yang untuk manajemen pelayanan, ya kan, pelayanan langsung ke masyarakat, mana yang untuk mengatur administrasi rumah sakit dan seterusnya. Dan mungkin itu juga sudah dibicarakan ya Prof ya, pemerintah, negara secara keseluruhan, pemerintah bersama dengan stakeholder, peer group atau dokter-dokter itu sendiri ya. Masalahnya adalah ketika ada celah di mana memang hitung-hitungan apapun kita kurang dokter, bagaimana solusinya? Bisa nggak kita produksi secara tergesa-gesa? Adakah crash program? Kalau kita berkaca dari negara lain bagaimana Prof? Ya, dulu pada tahun awal-awal berdiri Fakultas Kedokteran ya, tahun 1945 sampai 1955, waktu itu Bung Karno itu berpikir cepat ya, bagaimana kita bisa memproduksi dokter dengan cepat pada saat awal-awal kemerdekaan. Tentu dokter masih sedikit sekali ya. Bahkan lahirlah kurikulum terpimpin. Sekolah dokternya dulu 8 tahun, 10 tahun, akhirnya jadi kurikulum terpimpin hanya 6 tahun selesai. 6 tahun selesai kurikulumnya, itu salah satu upaya untuk mempercepat produksi dokter. Yang kedua, kerjasama dengan UCSF, University College of Stanford, San Francisco ya waktu itu. Itu di FKUI. Bagaimana dosen-dosen didatangkan ya untuk transfer of knowledge, ya, membangun fakultas kedokteran, mempercepat produksi. Jadi itu pengalaman kita pada saat LL. Kita punya pengalaman untuk itu. 6 tahun Prof, dari sebelumnya 8 tahun. Ya, dari 8 tahun, 9 tahun jadi 6. Nah, kembali ke pertanyaan break yang tadi tanyakan, apakah bagaimana caranya kita mengakselerasi produksi dokter, menambah jumlah produksi dokter
di suatu negara. Ya, yang pertama tentu kita mesti yakin betul tadi penghitungannya. Oke. Apakah benar jumlah dokter kita kurang atau memang distribusinya yang tidak tepat. Oke. Ya kan? Atau dua-duanya jumlahnya kurang, distribusinya pun tidak tepat. Jadi menurut saya itu harus dievaluasi secara baik. Oke. Ya. Menambah jumlah, menambah produksi. Ya. Menambah produksi itu memang bisa dilakukan ya. Ada ketentuan-ketentuan ya. Contoh di SKP 2 Menteri. SKP 2 Menteri untuk menambah produksi dokter ya. Di sana disebutkan antara lain yang menurunkan rasio ya. Tadi rasionya 1 dosen. Oh, oke. Itu 3 mahasiswa diturunkan jadi 1 dosen boleh 5 mahasiswa. Oke. Ada existing fakultas kedokteran. Ya, existing fakultas kedokteran yang bagus tentunya, yang rankingnya A, yang menjadi pembina-pembina, dia suruh tambah muridnya. Oke. Dia suruh tambah studennya. Ya. Ya kan? Biaskan mereka menambah produksi, tetap di keep dalam kualitas yang baik. Ya. Karena sudah di existing. Ya, betul. Dan sementara di sisi yang lain, fakultas kedokteran yang C gitu, yang B, dia harus naik dong jadi A. Oke. Ya kan? Kalau dia nggak bisa naik, jangan ragu-ragu di moratorium misalkan. Karena yang dirugikan adalah mahasiswanya. Ya, yang dirugikan adalah kita mendapatkan dokter-dokter yang tidak baik. Ya, seperti itu. Itu adalah salah satu strategi ya, salah satu strategi bila kita ingin menambah produksi dokter. Dan produksi dokter ini tidak bisa kita semudah menambah produksi SDM di bidang lain. Karena tadi saya kata pendidikan dokteran itu sangat complicated. Ya suka tidak suka. Ya to protect the people, bahwa pendidikan kedokteran itu ya sangat erat kaitan dengan patient safety, protecting the people dan sebagainya. Kira-kira itu. Kemudian kalau memang ada nggak sih Prof presiden atau pengalaman di tempat lain ya, kalau memang produksi kita ini nggak bisa nih, tidak bisa dipicu dalam waktu dekat gitu, bisa nggak kita mengimpor? Ya, tadi pertanyaan tadi ya, dokter asing, ya dokter asing. Ya, di MEA, Masyarakat Ekonomi yang saya sampaikan tadi ya, beberapa kali saya ikut di AJCCM. Ya, sampai detik ini ya, kerjasama di multilateral atau bilateral ya, MEA itu multilateral. Ya. Tidak ada satupun negara yang ikut dalam MEA memberikan red carpet kepada dokter asing untuk masuk di negaranya. Nggak ada itu. Ya sampai detik ini. Sehingga makanya nggak ada, MRI itu masih malu-malu kucing gitu kan. Malu-malu kucing. Ya kita masuk ke Singapura. Mau sekolah aja mesti daftar dulu ke SMC, Singapore Medical Council, ujian dulu, lulus ujian, kita boleh sekolah sebagai fellow di Singapura. Ya. Jadi nggak ada red carpet, selamat datang dokter Anda berpraktek di sini, nggak ada. Kalaupun pilihan itu yang terpaksa, ya katakanlah karena bayi meninggal penyakit jantung bawaan sekian ratus ribu, dan memang jumlah dokter yang bisa menangani bayi dengan penyakit jantung bawaan itu sangat terbatas ya. Mungkin bukan hanya dokternya Prof ya, kalau kita teliti mungkin fasilitasnya, mungkin jaminan pelayanannya, pembiayaan segala macam. Kalau memang opsi yang diambil, yang akan diambil penguasa atau pemerintah adalah mendatangkan dokter asing, kira-kira apa konsekuensinya bagi masyarakat Indonesia? Ya begini, di mana-mana ya, di mana-mana tadi saya katakan bahwa semua negara tidak ada yang memberikan red carpet ya servis kepada dokter asing, kecuali sistem pendidikannya sama. Artinya Commonwealth. Mutual tadi ya, Commonwealth. Sesama Commonwealth dia RCOG, dia boleh berpindah Singapura ke Malaysia, ke Inggris, Australia, dia bebas. Ya, itu ada. Atau Singapura dia rekognisi itu universitas-universitas yang dia akui ya ini boleh masuk. Ya itu seperti itu. Tapi kayak negara-negara kayak Korea, ya mereka ketat itu, nggak boleh. Dia nggak mau. Kerja sama multilateral, Korea aja nggak mau deh. Dokter asing masuk nggak mau. Mungkin memang mereka nggak butuh kali, Bro. Ya. Kita kan kita memang katanya memang
jumlah dokter kita kurang untuk menangani penyakit-penyakit itu. Gimana, Ya, Prof? ya, Konsekuensinya gimana, Prof? betul. Sebenarnya dokter asing ya, kita selama ini pun berkolaborasi dengan teman-teman di luar negeri, berkolaborasi dengan pusat-pusat pendidikan kedokteran, pusat-pusat pelayanan kesehatan yang maju itu tidak ada masalah. Ya, dalam konteks transfer of knowledge, dalam konteks edukasi, dalam konteks training, Oke. nggak ada masalah sama sekali. Jadi bukan langsung pelayanan, Nggak Prof, ada ya? masalah. Ya, kita ya itu ya. Jadi misalkan RSCM nih, Ya. kita punya kerjasama yang baik dengan Leiden University. Ya. Mereka stay di sini, profesornya sebulan, ajarin kita operasi dan sebagainya, transfer of knowledge. Ya. Ya. Untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien, itu yang saya katakan tadi. Tidak ada satu negara pun yang memberikan red carpet service ya kepada dokter asing untuk masuk di negaranya. Pasti ada ketentuannya. Atau kayak Singapura, dia udah melisting ini universitas yang diakui. Kenapa? Prinsipnya sebenarnya to protect the people, untuk melindungi masyarakatnya dan melindungi negaranya. Jadi melindungi masyarakat ya, Prof. Juga melindungi proteksi dokter dalam negeri ya, Prof, ya sebenarnya. Ya, melindungi masyarakat. Ya, kenapa? Karena kan kita tidak tahu dokter asing yang masuk itu, ya kan, level of kompetensinya seperti apa. Kemudian tadi dokter, tadi saya katakan pendekatannya, approach kepada pasien itu sangat komprehensif. Ya, saya tugas di kita lah, tugas Sumatera Selatan aja, Ya. bertemu dengan pasien, kita harus bisa bahasa Sumatera Selatan. Kalau nggak gimana kita bisa tahu? Betul. Teman-teman kita yang belajar di Filipina, sudah cukup banyak ya teman-teman belajar di Filipina, mereka harus menguasai bahasa Tagalog. Kalau nggak, dia nggak ngerti pasien ini sakit apa, ada masalah apa. Ya, jadi ada persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Ya, di samping tentu kompetensinya pun ya harus bisa, kita yakin bahwa dokter yang masuk ini adalah dokter yang berkualitas. Dokter yang masuk adalah benar yang kompetensinya baik. Dokter yang masuk adalah yang etiknya bagus, Betul. profesionalismenya bagus. Dan dia mau belajar budaya Indonesia, dia mau belajar seperti itulah. Jadi sangat ketat. Karena dia to cure the people. Dia akan menyembuhkan masyarakat Indonesia, bukan membebani masyarakat Indonesia. Gitu. Itu beratnya. Saya bisa memahami mengapa negara itu nggak ada yang buka pintu lebar-lebar ya setiap negara untuk masuk, kecuali sistem pendidikannya udah sama, mereka tahu sistemnya sama ya. Nah, itu yang mobility of natural person itu saya kira masih menjadi PR besar ya Ya, ya. buat banyak negara, bukan cuma Indonesia. Ya, ya, bottom line karena untuk melindungi masyarakat itu sendiri ya. Prof, kembali ke topik kita yang inti mungkin terakhir ini, Prof, mencetak dokter yang berkualitas ya. Sebenarnya pendidikan kedokteran ini ya, mungkin lebih spesifik kedokteran spesialis ya, umum dan spesialis ini itu sebaiknya ditangani oleh kementerian apa sih, Prof? Kementerian Kesehatan, murni Kementerian Pendidikan, atau bagaimana porsi-porsinya, Prof? Oke. Atau pasar aja, Prof? Persaingan bebas aja, Prof? Bagaimana, Prof? Oke. Kalau undergraduate jelas ya. This is the Ministry of Education, Kementerian Pendidikan. Ya. Spesialis. Ya, memang ada di hampir semua negara ya, ada yang menggunakan university base, Oke. ada yang menggunakan hospital base, ada yang menggunakan dua-duanya. Jadi negara itu ada dua sistem, ada university base, ada hospital base. Ya. Ya. Saya tidak atau kita tidak mendikotomikan itu. Ya. Masing-masing sistem ada benefit ya, ada keunggulan, ada kelemahannya masing-masing. Tentu sangat tergantung dari situasi dan kondisi negara tersebut. Ya. Tetapi prinsip yang membedakan satu adalah ya, kalau university base pasti statusnya adalah student. Mahasiswa itu sebagai student. Ya kan? Sehingga dia bayar tuition fee, dia daftar ke university, ada entrance examination, pendidikannya terstruktur, Kurikulum ada segala macam. kurikulumnya, ada muatan akademiknya. Beberapa negara memberikan master, ya, Oke. di Malaysia MBBM, Bachelor of in Medicine, in OAG dan sebagainya, ya. Kemudian ada thesis examination seperti itu ya. Sampai kemudian dia akan graduation
dia dapat ijazah dari universitas atau Ministry of Education, ya, dan sekaligus juga direkognisi, ya, atau kan sertifikasi pendaftaran direkognisi oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kalau hospital base, ya di banyak negara hospital base itu basicnya adalah employee, pegawai. Dia harus secure employment. Ya, terutama Commonwealth. Ya. Commonwealth memang sistemnya agak berbeda dengan kita, ya. Mereka GP itu mereka mengenal ada housemanship, ada medical officer. Jadi mereka kalau jadi GP, mereka nggak bisa langsung praktek. Dia harus housemanship, internship lah di kita. Selesai internship dia menjadi medical officer. Dia bekerja di rumah sakit. Terserah dia mau bekerja di bagian kebidanan, bagian jantung, penyakit dalam, kulit dan sebagainya sesuai interest dia. Sebagai pegawai dia dibayar. Rumah sakit dibayar. Ya, sebagai pegawai. Ketika dia FO. Apa tadi? Medical officer. Sebelumnya tadi apa, Prof? Housemanship. Itu tidak dibayar, Bro. Dibayar juga oleh pemerintah. Housemanship sama internship. Itu dibayar oleh pemerintah. Sama. Kalau udah MO dia boleh di rumah sakit. Nah, ketika dia menjadi medical officer di bagian objek misalnya, udah dia interest, dia akan sekolah. Nah, statusnya dia naik itu nanti menjadi trainee. Ya kan, jadi junior registrar namanya. Nah, itu karena dia bekerja employee, maka dia dibayar. Dan kebutuhannya, kapasitinya tergantung dari caseload. Bagaimana caseload di Departemen Obgyn di rumah sakit X, kasusnya sekian, dia perlu dokter Obgyn sekian, variasi kasusnya sekian, iya. Jadi berapa dia menerima trainee tergantung dari jumlah kasusnya. Dan akan bekerja di situ lagi. Tetap akan bekerja di situ setelah jadi spesialis dalam waktu 6 sekolahnya lama ya, kalau di Commonwealth bisa 6 tahun. Dia bekerja di sana sebagai spesialis, sebagai konsultan. Dia biasa mengambil konsultan, kemudian dia mendidik calon-calon. Tapi di situ-situ aja, Bro. Di rumah sakit, tapi bisa aja dia pindah. Bisa juga dia pindah. Nah itu yang membedakan tuh. Ijazahnya dari mana, Bro? Atau sertifikat? College. College. Dia terdaftar di kolegium, di college. Sehingga college lah yang akan menguji, ada board, national exam, dan akan merekognisi, ya, di sebagai dokter spesialis. Itu hospital base. Jadi kalau dilihat kapasitas, university base pasti besar jumlahnya, ya, karena dia student kan. Hospital base pasti sedikit jumlahnya, karena tergantung dari kasusnya. Ya kan. Dan sistemnya, kurikulumnya exactly the same, ya. Kalau di Malaysia ada university base, ada hospital base atau college base. Ini sama kurikulumnya. Beda di sini ada muatan akademik, di sini nggak ada. Ini proctorship namanya, ya kan? Tapi sama, Bro. Outputnya sama. Di bawah diakui sama-sama oleh Ministry of Health. Ya, Ministry of Health yang mengakui di lapangan produknya sama. Tapi tentu ini nggak banyak. Ya, ini nggak. Yang hospital base pasti tidak sebanyak university base. University base itu UKM, ya kan, itu yang menerima untuk ONG misalnya. Ya kalau hospital base tergantung tadi ini rumah sakit yang mana, ya kan. College akan menentukan rumah sakit yang terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan, accredited as a hospital, teaching hospital. Nah, itu kira-kira. Ya, itu yang membedakan university and hospital base. Levelnya sama, Bro? Outputnya sama atau beda gelar atau bagaimana, Bro? Beda gelar. Kalau di Malaysia yang university ada Master of Medical Education. Ya ada tambahan. Karena dia ada tesis. Kalau yang di hospital base nggak ada tesis. Tapi variasi kasus, kemampuan dia melayani masyarakat. Logbook sama. Jadi kalau similar, Prof, ya? Kenapa? Similar ya? Sama persis. Sama. Apple to apple lah. Apple to apple. Bedanya ini universitas ya dengan muatan akademik yang lebih tinggi. Ya, tapi kalau kompetensi, skill harusnya sama, nggak beda. Itu nggak beda. Ya, jadi itu sangat tergantung dari negara masing-masing. Dan berikutnya saya ingin menyampaikan ya bahwa apa perbedaan mendasar ya university based dan hospital based. Saya outstanding education ya itu selalu ya dalam konteks ini ya pendidikan kedokteran. Outstanding education itu akan menghasilkan outstanding excellent services. Makanya rumah sakit nomor 1 di dunia itu rumah sakit pendidikan semua kan. John Hopkins, Brigham Hospital, semuanya rumah sakit pendidikan.
Jadi outstanding education akan menghasilkan excellent services. Sebaliknya, excellent services pun akan bisa menghasilkan outstanding education. Oh gitu. Itu sebuah keniscayaan, ya. Rumah sakit yang memiliki service yang excellent pasti dia akan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan. Hanya berbeda nih. Yang satu kalau di university base, ya kan, dia outstanding medical education, dia meng-create excellent services. Ya kan? Bahwa dosen-dosen yang menjadi konsultan menjadi dosen, dia melakukan pelayanan. Pendidikan menghasilkan pelayanan yang baik. Pendidikan yang baik menghasilkan pelayanan yang baik. Sementara ini beda nih. Pelayanan yang baik akan ditujukan untuk menghasilkan pendidikan yang baik. Jadi ini reverse, ya, mundur dia. Bedanya apa? Bedanya di ekosistem. Kalau di university base, dokter-dokter yang memang dia sudah biasa mendidik dan melakukan pelayanan. Ya, dia mendidik dan melakukan pelayanan sekaligus. Ya. Kan menghasilkan pelayanan yang baik. University base So sudah di berjalan. hospital base, dokter-dokter yang melakukan pelayanan yang baik, nanti dia dituntut untuk bisa mendidik dengan baik. Agak beda bunyinya. Ada sebuah ekosistem yang pasti berbeda. Ekosistemnya pasti akan lebih kencang yang university base, dia lebih mudah pasti. Oke. Karena dia udah create ekosistem pendidikannya menjadi ekosistem pelayanan. Sedangkan ini dibalik nih, ekosistem pelayanan akan dibalik untuk dibangun ekosistem pendidikan. Ya. Makanya tidak mudah. Ya. Ya, tidak mudah kalau kita berkaca pada sistem yang mengacu hospital base, pasti rumah sakit yang bagus sekali. Oke. Excellent service, lingkungannya, sistemnya, Ya. semuanya dia sudah paham sekali. Ya. Dan dia harus standar terakreditasi. Ya. Ya, kalau di luar JCI accredited semua. Ya, bahwa itu semua ada patient safety. Ekosistem pasiennya pun tahu itu adalah teaching hospital. Iya kan? Ya. Bagaimana pasien orang mahasiswa duduk di samping konsulennya, pasiennya datang. Jadi ada ekosistem yang mesti dibentuk. Pertanyaannya dihubungkan dengan distribusi dokter spesialis. Apakah kita sudah siap, Prof? Ada nggak rumah sakit kita nih yang sudah excellent services yang siap untuk mencetak seperti yang Prof katakan tadi? Hospital base tadi ya? Ya. Hospital base. Atau college base. Ya, atau college base, atau whatever lah. Saya kira ini PR terbesar. Oke. Ini PR terbesar ya. Kami menyampaikan itu dalam bersama teman-teman di DGB FKUI dalam policy brief. Kita juga menyampaikan itu bahwa ada proses ya, ada proses transisi. Ya. Oke. Ada proses transisi yang sangat penting tadi yang saya katakan untuk meng-create dari excellent service kepada outstanding medical education. Ada culture yang mesti dibangun, transformasi, resources dan sebagainya. Saya kira itu yang harus dibangun, itu pekerjaan rumah yang sangat-sangat besar. Ya, contoh nih, kalau RSCM sudah lepas dari FKUI, RSCM deh bikin sekolah spesialis sudah pasti bisa. Betul. Karena ekosistemnya udah jadi deh. Ya. Iya kan? Dosen-dosennya ya dokternya memang dosen. Tapi kan tidak menunjang distribusi. Bro. Betul. Gak dicontoh nih, contoh kasar. Contoh sangat ekstrim. Contoh sangat ekstrim. Ya kan? Tapi kan kita tidak menginginkan itu. Ya. Kita tidak menginginkan itu karena RSCM adalah rumah sakit pendidikan utama FKUI. Itu kan tidak memecahkan masalah. Ya. Tidak menambah rumah produksi. Ya kan? Ya, tidak menambah rumah produksi, itu malah menghancurkan sistem, ya kan? Ini contoh aja ekstrim. Ya. Ekstrim contoh, kalau RSCM gampang. Ya kan? Artinya apa? Artinya ekosistem itu penting sekali. Tapi tiba-tiba rumah sakit X lah. Ya kan? Daerah tertentu. Tidak ada ekosistemnya. Itu berat loh. Berat sekali. Bagaimana? Tadi saya katakan ya, dari dokter umum, ya, kemudian sistem kita nggak ada medical officer kan? Ya. Belum ada. Bagaimana dokter umum yang bekerja di mungkin ada beberapa rumah sakit ya, seperti rumah sakit Budi Kemuliaan, dia punya sistem yang cukup baik. Ya, dia punya medical officer sebenarnya, dokter umum bekerja di bagian kebidanan ada. Oke. Cuma sistemnya, ekosistemnya tadi ya itu perlu dibangun. Sistem, kurikulum, ya contek lah. Oke, dia ngambil kurikulum yang ada. Tetapi siapa yang mengawasi? Siapa yang melakukan evaluasi? Ya supervisor. Ya, membimbing,
logbooknya seperti apa. Ya. Ya, banyaklah budaya itu banyak. Menurut saya itu bukan pekerjaan yang mudah. Lebih mudah kalau untuk mendidik fellowship karena dia sudah spesialis. Dia sudah independen, bisa dilepas. Tapi kalau dari GP, dari MO menjadi spesialis itu pekerjaan yang sangat berat, sangat berat. Tapi bukan tidak mungkin dilakukan kalau melakukan masalah transisinya baik. Transisinya baik itu oke. Makanya kita mengusulkan sebenarnya transisi itu adalah masuk dalam academic health system sebenarnya. Oke. Jadi rumah sakit yang baik-baik itu dijadikan jejaring rumah sakit pendidikan, ya kan, untuk belajar, ya melihat ekosistem, budaya dan sebagainya, ya. Kemudian tadi kan melatih sumber daya manusianya untuk jadi dosen, menjadi evaluator, ya menilai kelulusan dan yang lain-lain. Ya, nanti setelah itu silakan. Kalau udah memang mau dijadikan proyek percontohan sih boleh-boleh aja, ya, sah-sah aja. Tapi ada proses yang baik, ada proses yang baik. Jadi artinya apakah memang AHS ini bisa dikatakan solusi, Prof? Ya, di beberapa negara yang paling dekat lah Singapura deh. Singapura itu dia besar sistem pelayanan kesehatannya karena ya National Unified Health System, kemudian Singapura Health. SingHealth, National Unified Health System, kemudian ada Parkway. Itu sebenarnya kan academic health system, academic health system. Di dalamnya itu selain rumah sakit pemerintah, ada rumah sakit swasta, ada poliklinik, ada rumah sakit khusus. Dia udah masuk tuh jejaring semua. Oke. Gitu loh. Itu yang jadi student dia bisa ditempatkan di mana saja. Dan itu tampaknya lebih bagus ya, Prof, ya, lebih bisa untuk kita. Untuk situasi kita saat ini, menurut saya itulah proses transisi yang terbaik. Oke. Ya kan, ini proses transisi yang terbaik ya. Kalau kita ingin menambah kapasitas produksi spesialis ya tertentu gitu ya. Juga kita ingin belajar. Saya kira sangat memungkinkan asal do the right things right gitu ya, melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, sehingga hasilnya pun baik. Ya. Terakhir, Prof, tadi Prof sempat mengatakan bahwa seperti masak ada resepnya, ada orang yang menuliskan resepnya, tentu dia pengalaman ya, ada dapurnya, kemudian ada yang ngajarin, ada kokinya dan sebagainya. Kolegium sebagai orang yang nulis resep ya, Prof ya, yang menghasilkan resep-resep ini, bagusnya dia di bawah kementerian apa, Prof? College itu independen. Jadi kolegium independen. Itu independen ya. Di beberapa negara memang college adalah independent organization. Oke. Dan dia memang terpisah dari National Medical Association ya. Di beberapa negara ya. Negara. Ya. Malaysia, Inggris, Amerika ya. ECOG itu terpisah dari AMA gitu ya. Tapi mereka punya hubungan yang sangat baik. Gitu ya. Indonesia memang sejarahnya kita National Medical Association kita menjadi satu ya, kolegium ada di National Medical Association. Ya memang menurut saya memang mungkin ini situasi yang terbaik untuk kita ya, terbaik karena kita lahir dari sejarah panjang, dokter yang banyak dan sebagainya. Ya contoh ya MMA pada saat saya hadir di SIMAO, Confederation Medical Association Asia Oceania. MMA, Malaysia Medical Association itu anggotanya dikit sekali. Anggotanya mungkin nggak lebih dari 10.000 kali ya. Ya makanya ketika dia tahu berapa IMA anggotanya di Medical Association 200.000, dia kaget. Bisa banyak. Kenapa? Karena kita harus garis profesi cuma satu. Indonesia Medical Association, dan wajib hukumnya semua dokter menjadi anggota IMA. Kalau MMA enggak. Mereka tidak wajib menjadi anggota MMA. Kalau mau praktek tinggal mendaftar ke Malaysia Medical Council. Tapi akibatnya apa? Akibatnya MMA nggak bisa mengawasi itu semua. Ada dokter yang jadi anggota MMA, ada dokter banyak juga yang enggak. Sehingga kalau terjadi masalah, ngawalnya susah buat dia. Buat MMA, ya Presiden MMA bilang. Ya kita mengawal etik, mengawal profesionalisme itu sulit sekali. Mengawal tuntutan hukum, sengketa medik, karena nggak semua. Ini baru OP nih, Prof nih, belum kolegium nih. Belum. Ya itu MMA ya, MMA Malaysia Medical Association. Nah itu yang terjadi di Malaysia ya contoh. Nah kalau college, jelas lah college itu adalah otaknya ya, otaknya dan jantungnya pendidikan kedokteran. Dia setting up standar, setting up kurikulum,
Kemudian medicine is long life study. Ya. Jangan lupa itu yang membedakan kita dari yang lain. Medicine is a long life study. Jadi ada pre-service training, ada in-service training. Oke. Ya kan? Pre-service-nya ya kurikulum yang di-create oleh college. Ya, kemudian in-service tugasnya medical association, ya, dia menjaga CME. Ya kan? Bagaimana dokter yang lulus itu tetap up to date. Dia memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik. Ya, karena medicine is a long life study. Ya. Jadi sejak kita masuk menjadi mahasiswa kedokteran, memang kita sudah bersumpah itu akan belajar terus, tidak pernah berhenti belajar, dan itulah pentingnya organisasi profesi menjaga itu. Gitu. Ya, Sobat Orbis, kita sudah berpinjang lama dengan Prof. Iko. Terakhir, Prof, ada kata penutup dari Prof, silakan. Ya, saya kira teman-teman semuanya bahwa dokter di Indonesia tentu sekarang memiliki posisi yang sangat strategis. Ini adalah banyak challenge, ya, tantangan yang saya sampaikan juga. Ini adalah kesempatan, ya, opportunity, bagaimana kita harus bisa menjaga ketahanan dan kemandirian kesehatan, ya, di negara kita. Tidak ada cara lain bagi kita, ya, untuk menjaga ketahanan dan kemandirian kesehatan selain meningkatkan kompetensi, meningkatkan profesionalisme, menjaga kompetensi, menjaga profesionalisme, dan dikawal dengan etik yang sangat baik dan rasa empati, sehingga kita menjadi 5-star doctor, ya, bahwa dokter itu adalah care provider, good communicator, community leader, decision maker, dan manager. Ya. Demikian. Terima kasih, Prof. Iko. Demikianlah bincang-bincang kita dalam Orbit. Sampai jumpa. Salam sehat, salam satu ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih.